sedikit aja jalannya. Gereja Pepantan GITJ Kedondong. Kami mewakili dari keluarga Bapak Yeremia Irwanto, Ibu Lili Astuti, dan Bapak Sudiono, Ibu Sukriyana, menghantar anak kami berdua, anak Vicky Irina Audrey Agustina dengan anak Daniel Dwi Cahyono, akan melaksanakan pernikahan kudus dan pernikahan pencatatan sipil. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Amin. Menanggapi apa yang menjadi permohonan keluarga Bapak Sudiono dan Ibu Sukriyana, Bapak Yeremia Irwanto dan Ibu Lili Astuti, sebagai majelis pengurus Gereja Pepantan Kedondong akan melaksanakan apa yang menjadi permohonannya. Untuk itu berkenan untuk masuk ke dalam gereja dan mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Jadi Bapak Ibu tetap tertib walaupun di dalam gereja, yang di luar juga tetap tertib karena suasana pemberkatan pernikahan Kristen. Saya mohon untuk tertib semuanya dalam suasana tertib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Saudara Daniel Dwi Cahyono dan Saudari Vicky Irene Aundri Agustin mau diberkati. Oleh karena itu, biar Bapak dan Ibu yang hadir boleh ikut menyaksikan untuk pernikahan saat ini. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus atas calon pengantin berdua dan jemaat semua. Amin. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Biar damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus boleh kita rasakan hari ini. Biarlah kita berikan senyum hari ini. Semuanya boleh senyum. Kita buat bahwa hari ini pernikahan Saudara Daniel Dwi Cahyono dan juga Saudara Vicky Irene Aundri Agustina biar suasana sukacita. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa semua baik. Kita nyanyikan bersama-sama. Hidupku datang
Bapak, Ibu, dan jemaat kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan sebagai dasar untuk pernikahan hari ini, yang saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya ulang kembali. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa untuk saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, anugerah-Mu, saat ini kami boleh merasakan sukacita, karena Engkau boleh mempertemukan. Kami boleh ikut berbahagia karena hari ini yang sebentar lagi Saudara Daniel Dwi Cahyono dan Saudari Vicky Irene Andri Agustina akan ditetapkan, akan diberkati, dan biarlah Bapa firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pondasi yang kuat di dalam memasuki rumah tangga. Dan kami yakin Bapa, setiap firman-Mu boleh terus masuk dan tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami yakin Tuhan Roh Kudus, Roh Allah yang terus menuntun dalam setiap kehidupan kami, terlebih di dalam ibadah saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Dengan tema yang sudah kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, tidak baik seorang diri saja. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan manusia itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain, harus saling menolong satu dengan yang lain. Makanya di dalam Kejadian pasal yang kedua 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perlu orang lain, perlu melengkapi, perlu yang selalu membantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya Mas Daniel Dwi Cahyono. Ya Mas ya, coba senyum Mas. Nah, iya. Nggak usah nggak usah takut, karena hari ini adalah hari yang bahagia buat kamu berdua. Dan Mbak Vicky Irene Andri Agustina, ya coba senyum. Nah, iya. Kalau kita melihat bagaimana Allah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa dalam kitab Kejadian, menjelaskan bahwa Allah tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi manusia. Makanya manusia itu perlu persekutuan manusia dengan manusia, tidak hanya
persekutuan dengan Allah saja. Makanya Allah mencarikan penolong yang sepadan dengan Adam. Itu supaya apa? Supaya ada suatu planning, ada suatu rencana yang luar biasa. Bukan hanya Hawa diciptakan tetapi tidak ada fungsinya. Semuanya memiliki arti dan memiliki makna yang luar biasa di dalam kehidupan Adam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah membawa penolong. Itu yang pertama. Allah membawa penolong. Kalau kita berbicara kata penolong Ibrani Eser, itu artinya bahwa perempuan itu sebagai penolong. Bukan berarti posisinya, kedudukannya lebih rendah. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan pada umumnya bahwa wanita itu posisinya paling rendah. Salah. Menurut kitab Kejadian pasal yang ke-18 bahwa Allah menyediakan penolong. Dari istilah Eser itu berarti bahwa posisinya, kedudukannya tidak lebih rendah. Kata Eser memang kalau kita melihat di dalam sinonim itu memiliki arti membantu. Tetapi kadangkala orang mengasosiasikan pembantu seperti pembantu antara majikan dan pembantu yang dia hanya mengerjakan tugas seorang tuan. Bukan seperti itu yang dimaksud Eser. Dalam kitab Kejadian ayat yang pasal yang kedua 18. Tetapi di sini benar-benar penolong yang membantu, yang melengkapi Adam. Ini yang harus kita pahami. Hawa menjadi penolong atau Eser dalam hal yang mana? Ini sering menjadi pertanyaan. Misalnya Mbak Piki, aku besok menjadi Eser penolong. Itu dalam yang mana? Kata penolong memiliki arti membantu, tetapi di sini artinya saling melengkapi. Kita melihat Hawa menjadi penolong Eser dalam hal yang mana? Yang pertama, membantu Adam untuk beranak cucu. Untuk beranak cucu atau berkembang, untuk melanjutkan keturunan. Ini membantu menolong. Makanya dalam kitab Purwaning Dumadi atau Kejadian dijelaskan secara gamblang di situ untuk beranak cucu dan berkembang. Makanya kemarin saya pernah bertanya pada Mas Daniel, sekarang pun mau dan bertanya lagi. Tidak apa-apa ya Mas? Mau menjawab? Untuk beranak cucu, rencana Mas Daniel itu nanti punya anak berapa? Kemarin aku kok lupa. Berapa Mas kira-kira? Planningnya berapa? 2 sampai 3. Tidak apa-apa. Mas Sudiono 2 sampai 3. Kalau lebih ya tidak apa-apa. Itu hak up to you, terserah Mas Daniel dan Mbak Vicky. Karena apa? Itu sudah berkeluarga. Mau anak 2, 3, 4, 5, tidak apa-apa. Yang penting bagaimana bahwa itu sudah di planning di dalam keluarga. Karena nanti perkembangan mesti anak kalau sudah punya anak mesti ya dididik, betul tidak?
dididik, disekolahkan sing pinter. Itu mesti seperti itu. Terus kita melihat yang kedua, bersekutu dengan Allah. Ternyata tidak hanya kehidupan manusia, berumah tangga itu Adam dan Hawa adalah untuk bersekutu dengan Allah. Makanya ditempatkan di Taman Eden. Dia bisa bersekutu, bisa berproskunia dengan Allah, bisa berworship dengan Allah. Itu yang menjadi yang utama, menjadi penolong. Nanti pun Mas Daniel, Mbak Vicky, Irene, Aundri, Agustina, yang di atas itu siapa? Allah. Di sini suami istri. Harus ada persekutuan. Nanti yang di atas jangan sampai kehidupan kita, tetapi Allah di bawah kita. Itu yang sering terjadi. Tetapi kitab Purwaning Dumadi, kitab Genesis Kejadian mengatakan kita perlu bersekutu dengan Allah, Allah yang di atas, dan kehidupan rumah tangga harus yang di bawah. Ada persekutuan yang indah. Nanti kalau ke gereja, kerja bersama, berdoa bersama. Mau tidur, kalau Mas Daniel memanggil Mbak Vicky, Dek atau apa ya? Dek, Beb, apa? Beb, ayo kita doa bersekutu. Kalau Mbak Vicky panggil Mas Daniel, Beb juga ya? Wah, laris ya Beb ya. Aku besok juga mau panggil Beb. Karena apa? Itu suatu hal yang luar biasa. Bagaimana itu sudah direncanakan oleh Allah, pernikahan itu direncanakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan untuk bersekutu dengan Dia. Itu yang harus, hubungan vertikal dengan Dia harus dilakukan. Tidak hanya hubungan horizontal, hubungan suami istri, tetapi hubungan vertikal dengan Allah harus dilakukan. Tidak menjadi pembantu dalam rumah tangga yang hanya diperintah seperti menyuruh pembantunya. Ini salah. Penolong istri itu kalau memang penolong pembantu memang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi di dalam Eser, pengertian di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 itu lebih dalam, menjadi penolong, saling melengkapi. Tetapi kadangkala istri jadikan pembantu. Contoh, mah kopinya apa? Nyuci. Akhirnya belanja. Itu pembantu. Itu kalau dilakukan itu sebagai kewajiban sebetulnya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kitab Kejadian mengungkapkan bahwa istri itu sebagai penolong, saling melengkapi di dalam rumah tangga Kristen. Sebagai penolong, melengkapi. Jangan sampai perempuan diperbudak oleh laki-laki. Dan juga laki-laki menjadi takut istri. Makanya kadang-kadang ada sinetron memang kadang-kadang betul. Tetapi itu tidak pas di dalam keluarga Kristen. Makanya di dalam keluarga Kristen perempuan itu sebagai penolong yang selalu menolong dalam kondisi apapun. Makanya ketika sakit, di dalam sehat, makanya ada janji pernikahan. Itu yang harus menjadi pondasi. Janji pernikahan itu yang harus kita ingat-ingat. Bukan hanya sekedar janji, tetapi nanti harus ditepati di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita akan melihat
Allah mencarikan yang sepadan. Apa sih arti sepadan? Kita akan pelajari arti sepadan. Kata sepadan, kata Ibrani knekdo, kata dasar neket, artinya apa? Sesuai. Berarti Mas Daniel mencari Mbak Vicky itu sudah sepadan, sesuai. Amin Mas Daniel, amin. Dan juga Mbak Vicky mencari Mas Daniel itu sudah sepadan, neket. Karena apa? Itu adalah hal yang luar biasa. Bukan berarti lebih rendah ini, tetapi sama tingkat dalam penciptaan. Wanita laki-laki itu sama di dalam Alkitab, di dalam hal penciptaan. Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan sama, karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Makanya jangan sampai diperlakukan wanita itu kasar. Misalnya besok Mbak Vicky, Mas aku mau ke mall, Mas Daniel bagaimana kira-kira? Gimana? Wah ya gitu ya. Wah, yo tidak hanya yo hati-hati, iki sangune. Wah, iki ate-ame. Wah gitu Pak. Karena apa? Karena itu tidak lebih rendah. Dan itu yang harus dipahami. Sepadan, sesuai. Jadi itulah bagian dalam kehidupan. Apapun dalam kehidupan rumah tangga kita, kalau kita mencari penolong dan sepadan yang sesuai, itu sudah bagiannya kita. Kalau Mas Daniel sudah dijodohkan, artinya sudah mencari jodoh dan dijodohkan oleh Tuhan. Mbak Vicky, Irene, Aundri, Agustina, dan Mas Daniel Dwi Cahyono, itu sudah diberkati Tuhan. Luar biasa. Itu harus hidup bersama, harus sesuai, harus satu atap, satu kehidupan rumah tangga yang sejalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, yang diberkati Tuhan. Kadangkala ini yang terjadi, kadangkala wanita itu menjadi teman tidur. Apakah salah? Wanita itu istrinya menjadi teman tidur? Salah tidak? Salah tidak kira-kira? Tidak. Tetapi kadangkala sering hanya menjadi teman tidur, tidak menjadi teman curhat. Wanita juga perluan ibu curhat, bukan otoriter. Laki-laki kabeh sing ngatur laki-laki gini, harus curhat. Piye Dik? Piye Beb? Kira-kira besok mau ke sini, kira-kira mau bagaimana, mau berlibur. Habis ini bulan madu kemana Beb? Nah, misalnya seperti itu. Wah, mau bulan madu yang dingin-dingin ya Beb, ya sana di Salatiga misalnya. Tidak apa-apa, karena boleh-boleh saja. Tetapi biara itu menjadi penolong yang sepadan, itu harus terus dibawa di dalam kehidupan berumah tangga. Jangan sampai menjadi teman tidur. Waktu muda disayang-sayang, kalau sudah tua ya tetap disayang. Amin. Amin. Sing tua-tua iki amin ta mboten? Amin. Sing tua-tua bojone tua tetap disayang. Wane wis putih ora apa-apa, tetap disayang. Karena sudah yang menjadi penolong dan sepadan itu harus terus dibawa sampai Tuhan memanggil. Pak Sudiono niku sampun paring contoh nggih Pak. Pun berumah tangga pinten tahun Pak jenengan? 35 tahun. Wah, luar biasa. 35 tahun Mas. Sudah lama sekali. Makanya itu harus apa? Besok terus sampai Tuhan memanggil. Jangan sampai pernikahan itu 1 hari 2 hari ganti-ganti. Itu artis. Besok pernikahan ini terus ganti pasangan. Langsung ganti itu ganti baju tidak apa-apa. Tetapi dalam rumah tangga jangan sampai gonta-ganti. Amin. Karena diberkati Bapak Ibu. Diberkati di gereja.
yang terakhir. Allah memberkati pernikahan. Kalau Allah memberkati pernikahan, tidak boleh dalam suatu pernikahan itu apa? Perceraian, berpisah, tidak boleh Bapak Ibu. Karena Allah sudah memberkati dalam suatu pernikahan. Jadi tidak boleh bercerai. Hanya yang bisa menceraikan itu apa? Maut, mati, kematian. Apapun kalau sudah Tuhan jodohkan, biar itu sampai mati, sampai nenek-nenek, bahkan sampai Tuhan memanggil di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami. Prinsip pernikahan Kristen harus kita renungkan. Tidak hanya untuk Mas Daniel, Mbak Piki, tetapi untuk kita semua yang hadir. Karena apa? Pernikahan itu harus didasari ada kasih, ada pengorbanan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah dalam pernikahan Kristen yang terakhir. Jadilah kehidupan rumah tangga yang hebat. Saya percaya Mas Daniel, Dwi Cahyono, Mbak Piki, Irene, Aundri, Agustina menjadi ibu yang baik. Apalagi ini seorang guru, bu guru. Dia bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga nanti bisa menjadi teladan di dalam rumah tangga dan pernikahan Kristen. Oleh karena itu, dan marilah firman Tuhan ini menjadi perenungan untuk kita semua, terlebih Mbak Piki dan Mas Daniel. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur, inilah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, dan biarlah ini menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di sini, khususnya Saudara Daniel Dwi Cahyono dan Saudari Vicky Irene Aundri Agustin, biarlah kita nanti akan mendengarkan ketetapan pernikahan Kristen. Dan bagi Bapak Ibu bisa mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah tahu bahwa Saudara Daniel Dwi Cahyono dan Saudari Vicky Irene Audrey Agustina, ya kurang A, ya tidak apa-apa, ngetiknya wong tua keliwat. Agustina, mari sebentar lagi pernikahan saudara akan diteguhkan di depan jemaat hari ini. Karena sampai hari ini tidak ada persoalan dan permasalahan, maka akan saya tetapkan sekarang. Tetapi sebelum saya tetapkan, pengantin berdua dan saudara-saudara semua, saya minta untuk mendengarkan ketetapan pernikahan Kristen. Karena dari mulanya Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 24. Mulai Bapak Adam menerima Ibu Hawa menjadi istrinya yang sepadan dan menjadi tulang rusuknya Bapak Adam sendiri. Selanjutnya untuk hidup berkeluarga sesuai dengan ketetapan Tuhan Yesus Kristus, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu
daging. Kejadian 2:24, Matius 19 ayat 5 dan 6. Untuk pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, saya mohon untuk berdiri dan menjawab pertanyaan saya. Bisa dikasih mic, Mas? Ya. Apakah saudara ingin pernikahan saudara ditetapkan di depan jemaat dengan siap sedia dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga? Bagaimana jawab saudara Daniel Dwi Cahyono? Iya, Pak, siap. Bagaimana jawaban saudari Vicky Irene Audrey Agustina? Iya, Pak. Saudara yang kekasih yang ada di gereja ini, saudara bisa menjadi saksi saudara berdua ini yang akan ditetapkan pernikahannya, yang tidak ada persoalan dan permasalahan. Oleh karena itu, saudara berdua sekali lagi bisa menjawab pertanyaan saya ini. Pengantin laki-laki, saudara Daniel Dwi Cahyono. Apakah saudara mau menerima saudari Vicky Irene Audrey Agustina menjadi istri saudara? Bagaimana jawaban saudara Daniel? Iya, Pak. Kurang Siap. keras, yang benar. Iya, Pak. Iya. Sekarang calon pengantin wanita yaitu saudari Vicky Irene Audrey Agustina. Apakah saudara mau menerima saudara Daniel Dwi Cahyono menjadi suami saudara? Bagaimana jawaban Pak Vicky? Iya, Pak, saya menerima. Iya. Oleh karena itu nanti Anda berdoa untuk lakukan janji pernikahan. Ya. Saya Daniel Dwi Cahyono di hadapan Tuhan Allah beserta keluarga beserta jemaat, aku memilih engkau Vicky Irene Audrey Agustina sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dalam hidupku, dan aku akan setia kepadamu, menemanimu dalam suka duka, sakit, sehat, miskin ataupun kaya. Dan aku berjanji akan menjadi suami yang baik bagimu, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita kelak, dan tetap menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita sampai maut memisahkan kita. Mulai hari ini aku akan tetap mencintaimu sampai selama-lamanya. Saya Vicky Irene Audrey Agustina berjanji di hadapan Tuhan Yesus Kristus, keluarga dan jemaat, bahwa saya menerima engkau Daniel Dwi Cahyono sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, dan saya berjanji akan selalu menemanimu dalam suka duka, keadaan sehat maupun sakit,
kaya ataupun miskin. Dan saya akan berjanji untuk selalu mendukungmu dalam setiap jerih upayamu, dan akan menjadi istri yang baik bagimu serta ibu yang baik bagi anak-anak kita, dan tetap menjadi anak yang berbakti bagi kedua orang tua kita. Itulah janjiku kepadamu yang akan kupegang mulai hari ini sampai maut memisahkan. Saya mohon untuk Bapak Pendeta yang hadir, saya mohon untuk ikut mendoakan Saudara Daniel dan Vicky yang ada di luar. Ada? Ya, silakan masuk. Tuhan sudah memanggil Anda berdua. Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang terus memberkati, menjadi keluarga yang berbahagia, sentosa, dan berkat Allah terus melimpah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Saya mohon untuk Bapak Sepria berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang berbahagia ini, kami akan memberikan berkat kepada kedua kekasih yang ada, baik Daniel maupun Iren. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kedua kekasih ini, bahkan keluarga besar mereka, baik keluarga Daniel, keluarga Iren, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan Roh Kudus tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati keluarga baru ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Saudara Daniel Dwi Cahyono dan Saudari Vicky Irene Audrey Agustina sekarang tidak lagi dua. Dia sekarang menjadi satu. Dan sebagai bukti dia sekarang menjadi satu. Lilin ini akan ditiup sebagai tanda bukti bahwa mereka berdua ini menjadi satu. Saya tidak lagi dua, melainkan satu. Ya, menghadap ke sana. Ya. Oke. Ya. Ya, ini. Ya. Sekarang tukar cincin atau peliru kalpiko ya. Pikiran Audrey Agustina, cincin ini saya persembahkan buat kamu sebagai simbol dan bukti untuk menghiasi tanganmu, juga menempel dalam kehidupanmu, tubuhmu. Semoga kamu selalu mengingat cincin ini dan mengingat janji kita yang sudah kita sebut tadi, untuk bisa kamu terima sebagai simbol dan bukti cintaku kepadamu. Pelan-pelan Mas. Rada sesak kan ya? Iya, pelan-pelan. Iya. Iya. Mas Daniel, tahun ini kita sudah 10 tahun bersama. Banyak suka dan duka yang sudah dilewati. Jadi hari ini cincin ini sebagai pertanda bahwa kita telah menjadi satu dan tidak akan ada yang dapat memisahkan kita. Ya, ancar untuk sesak. Ya, enggak apa-apa. Ancar anyar untuk sesak. Ya. 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 Sebagai tanda cinta. Nah, dicium kening ya. 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 Dicium kening ayo. Ya. 1 2 3. Apa? Ya, oke, apa-apa. Silakan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, silakan. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk selanjutnya yaitu acaranya adalah sungkeman sebagai bukti bagaimana sungkeman
Tapi sebelumnya duduk di sini. Ini akan diperlihatkan bagaimana pengalaman Mas Daniel Dwi Cahyono dan juga Saudari Piki Irene Audrey Agustina ketika di dalam berpacaran. Mau diperlihatkan suasana berpacaran. Iya, bisa melihat masa kecilnya juga. Iya. Setiap orang punya masa kecil, punya kenangan. Seperti halnya Mas Daniel dan Mbak Piki juga punya kenangan. Dia pernah juga terlahir sebagai anak, menjadi remaja pemuda. Seperti itu. Itulah kehidupan. Pernah bermain, pernah menangis, dan akhirnya punya komitmen untuk menikah, untuk berkeluarga. Itu suatu hal yang luar biasa, pengalaman yang sangat berharga dalam sebuah kehidupan. Sebagai bukti, dia akan sungkeman kepada orang tuanya masing-masing. Masih ada. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Bapak Ibu, kita akan dilanjutkan untuk sungkeman. Andaikan detik ini kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, bahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah lewati. Bapak Ibu, sungkeman dimulai dari Tuhan orang tua Bapak Irwanto dan Ibu Lia Astuti. Sayangku untuknya, ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah betapa Mama, sesungguhnya ku terima kasih atas pengorbanan dan semua hal yang telah Mama lakukan kepadaku. Maaf apabila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh. Saat ini aku bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti atas segala pengorbananmu yang sangat mulia. Izinkan aku untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama pendamping yang sudah disiapkan Tuhan menjadi jodoh terbaikku.
Doakan agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah merawat aku hingga hari ini. Terima kasih telah Engkau menafkahi kami sekeluarga dengan nafkah yang baik. Terima kasih Engkau telah menjadi ayah yang baik untukku dan telah memberikan pendidikan terbaik untukku. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selalu merepotkan Papa dan belum bisa menjadi putri yang baik dan membanggakan. Aku mohon izin untuk mulai hidup baru bersama orang yang telah aku pilih sebagai pasangan sehidup semati. Doakan kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ibu, terima kasih atas semua pengorbanan yang semua hal yang telah Ibu lakukan kepadaku. Maafkan aku apabila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh. Saat ini aku bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti atas segala pengorbananmu yang sangat mulia. Izinkanlah aku untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama pendamping yang sudah disiapkan Tuhan menjadi jodoh terbaik. Doakan agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah merawat aku hingga hari ini. Terima kasih Engkau telah menafkahi kami sekeluarga dengan nafkah yang baik. Engkau perhatikan aku. Terima kasih. Engkau menjadi ayah yang terbaik untukku. Telah memberikan pendidikan terbaik untukku. Aku mohon maaf apabila aku selalu merepotkan Bapak sebelum bisa menjadi putra yang baik dan membanggakan. Aku mohon izin untuk memulai hidup baru bersama orang-orang yang telah aku pilih sebagai pasangan sehidup semati. Doakan kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, itulah kata-kata yang diucapkan anak kepada orang tuanya. Dia juga memberikan pantun kepada orang tuanya seperti ini. Melaku-melaku ke Pontianak, pulangnya mampir ke Nugu Seti. Aku Piki dan Daniel mau berbakti yang terlahir sebagai anak. Kita tepuk tangan Bapak Ibu. Itulah anak yang berbakti kepada orang tua.